Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi di acara Bincang Alumni. Di acara Bincang Alumni ini kita sudah kedatangan tamu, yakni Mbak Farida. Ayo, Assalamualaikum Mbak Farida. Waalaikumsalam Pak. Nanti kita akan ngulik cerita banyak dari Mbak Farida terkait kesan, kemudian karir. Nanti kita akan gali di sini di acara Bincang Alumni. Namun sebelum kita mulai, ada sedikit pengumuman. Yang pertama, PMB sudah dibuka, PMB Wonogiri sudah dibuka, dan silahkan bagi yang berminat untuk kuliah di Wonogiri, silahkan nanti daftar dan kunjungi link Wonogiri. Oke, langsung saja ke acara Bincang Alumni kali ini. Kita kedatangan tamu Mbak Farida, ini sudah lama jadi alumni di sini, tahun 2021 Mbak Farida ya? Iya, betul, 2021. 2021, kemudian sekarang sudah bekerja di PT Sofung Lastindo. PT Sofung Lastindo, salah satu perusahaan di Bojonegoro ya. Mari kita langsungkan saja Mbak Farida. Ya boleh Pak. Ya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita mulai dari mungkin bisa dikenalkan dulu. Oke. Nama, monggo. Perkenalkan Pak, nama saya Farida, saya alumni dari Wonogiri Bojonegoro tahun 2021. Saat ini saya bekerja di PT Sofung Lastindo sebagai staf HRD rekrutmen. Kebetulan status saya saat ini sudah menikah dan memiliki satu anak yang berusia 3 tahun. Saya kelahiran di Bojonegoro 19 November 1999. Oh. Yang pertama Mbak, Ya. apa motivasi Anda dulu kok bisa masuk di Wonogiri? Pertama Pak ya, ini rekom dari teman saya. Dulunya kan saya di pendidikan, direkomkan untuk kuliah di sini gitu. Kenapa? Karena kan saya dulu kerjanya di SMP ya, jadi TU SMP. Lah itu kan saya nggak mungkin kalau kuliah jauh, dan juga tidak ada niatan nih sebenarnya. Jadi saya ada niatan tuh seketika pas masuk di TU itu. Lah kan ini, jadi saya dulu ada terkendala di biaya juga, makanya teman saya ini menyarankan saya untuk kuliah di sini. Saya nggak cari info banyak tentang Wonogiri ya? Wonogiri dulunya, iya. Saya langsung datang aja, gitu. Jadi jurusan apa yang mau saya ambil ya saya pas daftar langsung tulis gitu aja. Jadi nggak ada rencana buat kayak gini planning dari orang tua, nggak. Karena emang dari awal orang tua sudah bilang bahwasanya saya tidak mampu untuk membiayai kuliah gitu. Jadi ya bondo nekat gitu. Bondo nekat. Jadi pas ingat banget pas pertama itu yang menerima saya daftar itu Pak Zahri atau Pak Sahri? Pak Sahri ya. Itu jadi ya sudah sama beliau pas pendaftaran awal kayak gitu. Orang tua cuma ngasih 200 buat daftar ya? Daftar ulang? Daftar. Oh iya. Terus luar biasa ini ya. Iya, selebihnya saya antara yakin dan yakin, nggak yakin, tapi ya wis maju aja. Saya Bismillah pasti, ya? Modal bismillah sama semangat. Luar kan biasa. Dijelaskan sama Pak Zahri kalau di sini tuh ada program beasiswanya kan dulu memang belum ada bidik misi ya. Awal-awal pas masuk itu cuman ada beasiswa prestasi tingkat 1 sama NU, nggak salah. Apa itu lupa dulu. Terus saya ikut jalur di prestasi akademik masuknya, karena kan alhamdulillah pas SMK emang juara juga sekolahnya gitu. Sip. Pas belum apa namanya? Berarti ikut beasiswa prestasi? Awalnya, terus seiring berjalannya waktu Pak Sunu betul. merekomendasikan untuk ikut tes bidik misi kayaknya. Ikut. Kemudian lulus juga Kak ya? Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Nah, ini, saya nggak tahu ini kok bisa lulus. Gimana sih? Ya saya itu bersyukur banget ketika ada undangan
orang tua buat datang ke sini buat informasi itu dan tanda tangan beasiswa itu, saya nangis. Wah. Orang tua juga terharu ya, pokoknya. ya terharu karena kan nggak ngira ya. Kalau Mbak Farida ini kira-kira bisa dijelaskan dari keluarga mampu atau kurang mampu? Kalau dulu bisa dikatakan memang kurang mampu ya. Kurang mampu? Karena kan ibu saya itu hanya buruh tani. Buruh tani? Bapak saya itu juga sama dulunya. Gitu. Jadi rumah saya itu masih dari apa namanya papan ya Pak ya, belum. Oh masih. Masih papan. Belum bata berarti ya? Belum. Masih papan dan dari untuk sehari-hari aja memang kayak masih kurang pas ya, pas gitu. Pas lah ya. Makanya kenapa saya dulu nggak ambil SMK di negeri, karena nggak cukup mungkin biayanya. Karena saya mikir di sekolah di negeri itu yang dilihat gayanya. Karena saya masuknya itu dulu pedanya smash Pak. Nah, ketika yang teman saya sudah peda matic beat apa yang saya masih peda smash, ya wes saya memutuskan nggak apa-apa, nggak di negeri, saya di swasta aja. Yang penting saya di sini bisa menjadikan diri saya itu motivasi lah ya. Enggak gini Pak, saya harus bisa apa namanya memperlihatkan ke semua orang kalau di swasta juga bisa sukses. SMK dulunya itu. Makanya dari SMK saya mulai memperbaiki public speaking saya. Sampai kelas 2 itu sudah jadi ketua OSIS kayaknya. Kelas 1 aja sudah diikutkan pemilihan itu. OSIS ya? OSIS. Tapi emang belum, mungkin ya belum karena kan usianya masih kecil juga. Terus kelas 2-nya dipilih jadi itu. Terus next Kak. Bisa ceritakan nggak pengalaman kuliah dulu yang paling berkesan? Berkesan semuanya sih ya menurut saya, karena pas awal-awal kuliah mau berangkat itu yang dipikirkan kan memang belum bidik misi ya itu. Dan kerja jadi TU itu ya tahulah gajinya masih kecil ya. Sangat-sangat kecil, 150.000 kalau nggak salah per bulannya. Saya gini, ya Allah saya mampu nggak, saya sanggup nggak gitu. Jadi ketika saya beradaptasi teman-teman di kampus kayak gitu, bertukar cerita kayak gitu kan, saya juga apa namanya Pak Zahri itu ya, mungkin dulu saya sering komunikasi dan memang saya kayak ya minta kayak masukan apa kayak gitu kan, biar saya itu semangat. Saya tuh hanya butuh semangat sih dulu sebenarnya. Jadi yang menjadikan saya berkesan dulunya ya itu teman-teman dan teman-temannya beberapa dosen juga. Terus next Kak, bagaimana Anda memulai karir Anda? Dimulai dari TU ya? Iya, dari TU. TU itu kalau nggak salah kurang lebih satu tahun setengah. Tapi 2017 akhir itu saya ditawari lagi buat jadi pengawas pemilu kecamatan. Ya kan gajiannya dulu itu 1 juta sekian kalau nggak salah ya. Itu. Terus lagi saya bingung kalau menceritakan pengalaman karena saking banyaknya ya Kak? Banyak, karena saya dulu tuh nggak kerja di satu titik. Kenapa? Karena memang saya butuh gitu. Saya tidak hanya membiayai kuliah, tapi saya juga membiayai diri saya sendiri. Bagaimana saya setiap hari bisa berangkat pulang dari kampus ke rumah itu cukup. Gitu. Berarti dulu awal kali kuliah berarti juga sambil kerja Kak? Iya. Jadi sebelum saya daftar kuliah itu, saya sudah kerja dulu Pak. Wah. Seandainya saya tidak kerja dulu, saya tidak mungkin kuliah di Unugiri. Oh gitu ya? Iya, kenapa? Karena mindset orang tua saya, S1 saya kuat kasih nganggur. Gitu. Mindset orang tua saya tuh seperti itu. Lah saya pengen merubah mindset orang tua saya yang awalnya begitu berubah balik. Nggak semua lulusan S1 itu. Terus akhirnya di perjalanan sampai di yang sekarang PT. Iya, awalnya sih nggak langsung mulus ke sini ya Pak. Saya tuh sempat nganggur karena memang lahiran 1 tahun kalau nggak salah. Lah itu saya sudah down banget. Apakah saya punya kesempatan buat kerja lagi atau tidak? Karena kan mungkin orang akan meragukan kemampuan saya setelah saya itu off selama 1 tahun. 1 tahun itu bagi saya waktu yang nggak sebentar. Betul. Sangat lama. Jadi saya sudah mencoba buat masukin lamaran. Memang saya setiap masukin lamaran itu semuanya ada panggilan. Oh gitu ya. Jadi pas Januari itu
saya sudah apply lamaran ke beberapa tempat. Semuanya panggilan dan semuanya memang keterima. Gitu. Karena kenapa saya pilih yang di PT Sofung, karena yang lebih menjanjikan buat karir saya dan di salary-nya itu di situ. Kenapa? Saya juga mikir anak saya juga, saya butuh pengasuh buat anak saya juga seperti itu. Jadi akhirnya pencapaian yang cukup tinggi ya di Pak, PT jadi, Sofung ini. Iya, pencapaian tertinggi selama saya Berkarir. Iya, betul, Pak. Gitu. Dimulai dari apa Kak waktu di Sofung? Dulu jabatan paling bawah kah sampai naik atau gimana Kak? Enggak sih ya Pak ya, dulu cuman ya emang dari awal staff HRD, Staff HRD, rekrutmen. Kan HRD itu ada tim ya, jadi kita ada 3 tim, yang satu pegang gaji, yang satu manajer, yang satu kan rekrutmen gitu. Yang kebetulan saya ditempatkan di bagian rekrutmen. Oh gitu, berarti Mbak Farida di bagian rekrutmen? Iya, rekrutmen. Gitu. Sudah berapa tahun Kak di 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Di staff rekrutmen ya? 2 tahun. Wah, luar biasa ini. Terus next, kira-kira Kak, hambatan apa sih yang atau apa namanya tantangan utama ketika waktu pertama kali karir? Hambatannya ya, kita harus melawan. Mungkin dari orang tua, mungkin dari. Kalau orang tua sih nggak pernah ya, mungkin dari cacian orang ya, gitu. Kenapa? Karena mungkin dipandang rendah dari lulusan saya kan dulu Unugiri memang belum seperti sekarang ya Kak? Iya, belum membludak seperti sekarang. Kan dulu kan masih ya nggak vakum tapi belum banyak yang tahu gitu loh mau jadi apa gitu. Banyak sekali yang bilang, alah paling yo kok matu kuliah yang ngono-ngono aja. Seperti itu pasti seperti itu hambatan yang kalau kita tidak bisa merubah mindset ya. Kita akan terjun ke situ. Tapi alhamdulillah bisa dibuktikan ya setelah lulus bisa, ini. karena memang saya orangnya struggle ya. Iya Pak ya. Saya tuh harus merubah pola pikir orang yang buruk jadi baik gitulah Pak. Terus next, kira-kira nih waktu kan ini kerja di HRD ya. Iya. Mungkin bagi sebagian orang ini nganggep bahwa kok kerja ndak sesuai apa namanya jurusan. Itu gimana Kak menurut? Enggak sih ya, orang mikirnya gini, Farida tuh lulusannya teknik, dia nih loh kerja nang diwe ku masuk. Jadi orang tuh kayak termotivasi buat ambil jurusan itu juga. Jadi dulu ambil TI ya Kak ya? Iya, prodinya? TI. Karena kan lulusan SMK dulu komputer jaringan ya mungkin nyambungnya ke situ, mungkin dulu mikirnya awal gitu, ya langsung aja lanjut. Gitu. Ternyata setelah di PT Sofung keterima Kak ya? Iya, keterima. Tapi waktu itu sudah Eskom ya? Sudah Eskom tapi belum terima ijazah ya. Jadi saya belum pernah menggunakan ijazah saya untuk melamar kerja ini. Wah. Dulu pakai SKL. Berarti dulu belum terima ijazah sudah? Iya. Jadi kan dulu apa ya? Desember kalau nggak salah wisuda ya. Betul Desember wisuda. Januari saya kerja di situ. Sampai sekarang nggak ya? Iya. Sebenarnya sih kalau tawaran kerja banyak ya. Cuman akhirnya pilih. Akhir-akhir ini setelah saya kerja di situ tawaran kerja itu banyak. Tapi ketika orang menawarkan kerja saya, dia tanya dulu gaji saya berapa, gitu. Kemudian orangnya minder. Saya kan kalau ditanya gaji saya nggak pernah jawab. Kenapa? Karena itu kan privasi buat saya. Tapi sekarang lebih banyak daripada yang dulu-dulu ya Kak ya? Gajinya? Jauh. Jauh banget. Terus Kak, kira-kira waktu kuliah di sini, mata kuliah apa yang sampai sekarang, wah ini ternyata dibutuhkan nih sampai saat ini gitu? Ya itu, apa ya, tentang komputer sih ya, karena kan sekarang apa-apa pakai komputer ya? Iya. Gitu. Teknologi semua ya? Semuanya teknologi. Jadi ketika ada problem pas saya kerja nih Pak, misal printnya kenapa gitu, saya tuh bisa tahu ya? Sendiri di rumah juga. Jadi mata kuliahnya bermanfaat banget ya? Iya. Ternyata tentang teknologi dan komputer itu nggak akan ada apa ya Pak? Terus pokoknya kanggu terus itu ya? Iya, kanggu terus Pak. Dan sekarang Mbak, kira-kira
keterampilan apa yang Anda peroleh waktu dulu di Wonogiri? Kira-kira dulu waktu di sini ikut himpunan Himati, itu singkatannya apa? Himpunan Mahasiswa TI. Oh gitu. Dulu waktu ikut Himati jadi... Saya kok lupa ya Pak ya, dulu jadi apa ya? Beneran Tapi lupa ya? dulu waktu aktif di Himati ya? BEM juga ya kayaknya. Oh di BEM juga? BEM juga. Tahun 2018? Ya. Masuk berarti 2018 kak ya? 2017 Pak masuk sini. 2017 terus lulus 2021 ya, bener 4 tahun ya? 4 tahun. Terus kira-kira nih, sumber inspirasi utama dalam mencapai kesuksesan kak? Yang pertama sih orang tua. Nah, kenapa? Karena orang tua saya itu awalnya memang dari orang yang benar-benar nggak mampu dan dipandang rendahnya tuh apa? Ya itu salah satu orang tua saya itu kan ya bisa dikatakan apa ya, nakal lah. Gitu. Jadi istilah di keluarga besar saya nggak ada yang namanya jadi pegawai. Jadi saya pengen menjadikan keluarga saya yang awalnya nggak ada pegawai jadi ada gitu loh. Gitu ya. Wanita karir apalagi nggak ada, semua saudara saya lulusan SMP. Jadi cuma saya yang satu. Anak keberapa kak? Dari berapa bersaudara? 3 bersaudara, anak paling terakhir. Anak paling terakhir? Iya. Luar biasa. Terus kak, bagaimana Anda menjaga keseimbangan nih antara waktu dulu kan mahasiswa sudah berkarir, jadi TU, jadi pengawas. Waktu dulu kok bisa kak ya? Iya, jadi gini, saya tuh padahal dulu waktu itu masih belum COVID kak ya? Belum COVID. Iya, jadi saya tuh pernah Pak Irsyad dulu dosen saya yang saya mintain maklum karena saya ada rapat di Edelia juga situ bersamaan dengan waktu kuliah saya. Enggak sering sih, cuma 1 kali 2 kali tok itu. Alhamdulillahnya, mungkin itu jalannya dari Allah ya. Nggak tahu juga. Kok bisa saya kuliah itu sama cabang kerja itu 3 tempat. Jadi kalau saya hanya mengandalkan beasiswa cukup buat kuliah aja, tapi tidak cukup untuk keseharian ya kak ya? Buat biaya pribadi saya, gitu. Jadi kan harus benar-benar pinter manajemen waktu juga. Ya? Jadi saya tuh malam jarang tidur, saya belajar. Gini, saya harus bisa menyelesaikan pekerjaan saya itu malam hari. Ketika pagi saya bisa kuliah, gitu. Gitu ya? Jadi saya minta kayak toleransi dari mungkin atasan saya dulu kerja, minta menunjukkan bahwa sama masih kuliah gitu masih ya kuliah, minta maklum juga gitu. Alhamdulillah diberi jalan. Dan alhamdulillahnya lagi Mbak Farida ini perlu dicatat mahasiswa terbaik waktu itu ya. Iya, jadi luar biasa. Iya, jadi kayak terobsesi banget. Jadi saya tuh pas awal daftar kuliah, saya selalu berdoa tuh gini, ya Allah, bisa nggak sih saya menjadi nanti selalu nomor 1 sampai saya lulus wisuda gitu. Jadi saya tuh kayak harus berusaha nih, harus bisa nih kayak gini gitu. Meskipun saya tengah-tengah kuliah itu nikah, itu nggak tahu ya jalannya emang kayak gitu. Tengah-tengah kuliah nikah nggak? Dan masih bisa ngatur waktu untuk kuliah, kerja sama rumah tangga. Wah, luar biasa. Pak ya, kalau ditanya ngaturnya gimana saya bingung Pak. Dan bahkan jadi lulusan terbaik waktu itu ya? Iya. Terus next kak, kira-kira nih menurut kakak kunci utama dalam membangun kok sampai punya karir yang sampai saat ini gimana kak? Kuncinya sih kita nggak boleh patah semangat sih ya. Meskipun kita sudah punya pekerjaan, kita nggak boleh berhenti untuk belajar. Kita nggak boleh berhenti untuk selalu berusaha, gitu. Untuk berkembang ya. Iya, jadi kita ketika kita sudah kerja, jangan yang monoton gitu. Kita harus menunjukkan sisi terbaik dalam diri kita, biar kita dipandang plus sama orang luar juga. Oke. Gitu. Terus nih kak, pertanyaan berikutnya. Kira-kira waktu kuliah dulu masih ingat nggak dosen favorit dan mata kuliah favorit waktu itu? Favorit tuh Bu Ita ya. Wow, Bu Ita. Mungkin bisa didengarkan ini Bu Ita. Iya, kan
karena Bu Ita itu sering banget mendengarkan keluh kesah saya juga. Sama teman-teman juga ya? Ya mungkin kayak gitu. Waktu itu Bu Ita dekan atau kaprodi atau apa? Kaprodi kayaknya sih. Apa ya? Kayak tentang kewarganegaraan kayaknya orang dulu. Itu sih yang paling paling terkesan ya? Berkesan. Kadang juga masih main itu. Sampai sekarang masih sambung sama Bu Ita? Iya, kalau apa namanya Lebaran tahun kemarin kayaknya. Masih sambung iya, ya, masih dolan iya, main. Karena perusahaan sama itu dekat. Terus Kak, kira-kira sampai sekarang ini kan tadi kan ikut Himati kemudian lulusan terbaik. Itu kira-kira sampai sekarang hubungan dengan alumni antar alumni TI itu masih sambung nggak Kak? Masih. Bahkan andai kan nanti ada lowongan kerja nanti ngasih info gitu. Iya Pak, iya saya kasih info barusan ini tadi jam 10:30 saya interview mahasiswa sini yang baru lulus juga statistika. Tadi ya kebetulan dia ada plus tadi pas di tes di komputer gitu. Beberapa lulusan sini juga yang sudah saya interview. Duh, berarti Mbak Farida ini bagian interview juga? Nah iya, kan namanya luar biasa ini ya. Kayak Muizzadin, lulusan tahun 2020 kalau nggak salah, itu juga kerja di sana. Alhamdulillah, jadi banyak alumni kita yang akhirnya kerja di bareng-bareng gitu ya? Iya, saya sih nggak masalah sih Pak, yang penting itu dia punya kualitas. Punya kualitas ya? Kalau ditanya yang titip kerjaan, banyak banget. Wah, jadi tapi tetap pilih yang berkualitas ya? Iya, nggak bohong Pak, ini emang beneran. Kayak gitu. Terus pengalaman karir waktu itu, apa sih yang susah dan apa sih yang enak saat berkarir di sini? Sampai saat ini di PT Sofung? Sebenarnya untuk proses berkarir itu nggak ada yang enak Pak. Nggak enak ya? Iya, karena kita akan melewati yang namanya proses yang nggak mudah. Nggak mudahnya itu apa? Kan HRD itu kan berhubungan dengan banyak karyawan. Apalagi Sofung itu sekarang cabangnya ada 5. Wah. Dan kebetulan saya di pusatnya. Jadi saya ada HRD cabang-cabang juga yang koordinasinya itu sama HRD pusat. Ya di saya gitu. Gitu. Jadi kalau dikatakan enak, nggak ada. Yes. Enaknya ya pas terima gaji toh. Terus naik Kak, bagikan dong kiat-kiat untuk alumni atau mungkin untuk mahasiswa yang sekarang saat ini masih duduk di bangku kuliah agar semangat kuliahnya gitu. Sebenarnya untuk semangat itu dikembalikan ke diri kita sendiri sih Pak ya. Bagaimana kita usaha kita buat mencapai impian kita ke depan itu seperti apa. Dan kadang mahasiswa itu kalau nggak ada motivasi dia nggak akan semangat gitu. Jadi semoga buat para mahasiswa yang masih aktif ataupun alumni dari Unugiri, harapan saya jangan pernah patah semangat untuk mencapai impian gitu. Terus nih Kak, ini kan sudah kerja sudah enak ya dalam artian terus naik nih. Apa sih impian dan tujuan kedepannya baik dalam karir maupun kehidupan pribadi? Saya kan sebagai ibu rumah tangga juga ya, tidak menutup kemungkinan suatu saat saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga ya nggak tahu. Tapi impian saya dari dulu kan menjadi wanita karir ya. Mungkin orang mikirnya lulus kuliah PNS, P3K kayak gitu. Kan kalau saya pribadi sih gimana ya? Sebenarnya kalau kita tahu di swasta itu gajinya lebih banyak dari. Belum tentu ya, di swasta lebih sedikit ya? Iya, iya. Kenapa? Karena setelah saya masuk di gini ya Pak, kan hubungan juga sama guru-guru juga banyak ya. Saya kayak BKK gitu kan. Jadi kan ada sharing beliau dengan saya terkait gajinya beliau meskipun beliau sudah PNS, ternyata masih di bawah saya. Wah, keren. Gak maksudnya gini. Terus kalau saya ya gimana ya Pak? Tapi setidaknya ini lebih alhamdulillah ya karir di sekarang gitu ya. Ya alhamdulillah sih Pak, meskipun belum bisa dikatakan
puncak. Gitu Nggak ya. ada sih, kalau kadang nggak ada puncak ya. Iya, terus gitu ya, ada proses terus kayak ya. gitu. Tapi sejauh ini saya bersyukur gitu. Oke. Terus pertanyaan berikutnya nih. Kira-kira kan ini sudah kami undang ya. Kemarin kita undang sebenarnya Mbak Farida ini karena kita lihat wah ini sudah berkarir ini dan karirnya sudah wah ini sudah cukup ini sepertinya untuk kita undang. Terus saya ingin tanya ke Kak Farida ini, kira-kira mengapa sih akhirnya mau untuk datang ke sini? Kenapa ya? Karena yang saya inginkan itu saya berbagi pengalaman saya kepada banyak orang. Jadi ini kesempatan saya buat saya berbagi cerita hidup saya yang mungkin orang mikirnya saya enak gitu loh. Jadi melalui kesempatan ini saya bisa berbagi ya itu keinginan saya. Ya, makanya saya bisa sharing di sini Kak ya. Senang gitu. Terus next Kak. Dulu kan waktu Kak Farida masuk kuliah kan Unugiri kan masih belum semegah ini ya. Sebesar ini ya kayak dulu. Iya. Waktu dulu kuliahnya dulu masih ingat Kak dulu? Masih belum seperti ini ya Kak ya? Belum, masih ya kalau dikatakan jelek ya jelek kayak nggak standarnya universitas kan dulunya. Kalau sekarang kan sudah kalau sekarang sudah beda Kak ya? Waktu awal pertama kali masuk ke sini, waktu kan dulu mesti kan setelah Unugiri dibangun, terus akhirnya kami undang, perasaannya gimana Pak? Setelah melihat, wah ternyata seperti ini Unugiri gitu. Seneng banget karena waktu ada pertemuan juga dengan orang apa ya dinas dari Jawa Timur waktu itu menyorot Unugiri. Padahal beliau duduk di samping saya, nggak tahu kalau saya lulusan Unugiri. Jadi dia itu memberikan kayak apresiasi Unugiri sekarang tuh perkembangannya keren banget. Keren. Ini langsung dari alumni ya. Iya, saya dengar sendiri itu. Luar biasa Kak. Terus terakhir Kak, harapan untuk Unugiri ke depannya? Semoga lebih baik lagi dan semoga pembangunannya jauh lebih baik lagi, bisa mengimbangi kampus-kampus yang di luar sana ya? Luar sana. Meskipun kampus ini itu swasta, tapi kan kita tidak bisa menutup kemungkinan untuk kita berkembang jauh lebih bagus. Gitu. Dan ternyata banyak alumni yang sukses juga ya? Banyak. Alumni Unugiri itu kerja di dinas-dinas banyak. Wah. Jadi luar biasa ini. Sebelum kami tutup Kak, terima kasih sudah mampir di podcast Bincang Alumni ini. Saya yakin sharing ini sangat bermanfaat, khususnya nanti untuk kawan-kawan yang masih duduk di bangku kuliah. Terus semangat untuk belajar. Pasti ya Kak ya. Terus terima kasih Mbak Farida sudah hadir. Terima kasih kawan-kawan. Sebelum kita tutup Bincang Alumni kali ini, saya ingin sampaikan lagi bahwa PMB Unugiri, penerimaan mahasiswa baru Unugiri tahun 2024 sudah dibuka. Silahkan daftarkan Anda langsung sekarang di Unugiri, datang langsung ataupun kunjungi di link kami di Unugiri. Terus jangan lupa kunjungi kami di dkak.unugiri.ac.id. Di sana banyak berita-berita tentang kemahasiswaan. Silahkan kunjungi dan sampai jumpa di Bincang Alumni selanjutnya. Terima kasih Mbak Farida. Mas.